ini saya Muhammad Nizar bersama orang yang paling spesial di Universitas Yudharta Pasuruan, yaitu bersama Bapak Dr. Khairul Huda M.Hum. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan di Universitas Yudharta Pasuruan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di Universitas Yudharta Pasuruan itu merupakan salah satu kampus terbaik di Pasuruan. Nah, apa sih Pak keunikan daripada Universitas Yudharta Pasuruan itu? Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nizar dan yang sebagainya, bahwa terkait dengan pertanyaan apa sih keunikan yang dimiliki oleh Universitas Yudharta Pasuruan. Tentunya Universitas Yudharta ini memiliki keunikan. Salah satunya adalah bahwa Universitas Yudharta ini berada di lingkungan pondok pesantren, di mana di dalam pondok pesantren ini dengan tradisi-tradisi santrinya, dengan referensi kitab-kitab salafnya, ini menjadi sebuah atmosfer akademik yang sangat memengaruhi tumbuh kembang keilmuan yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan. Sehingga mahasiswa-mahasiswa Universitas Pasuruan, di samping dia dituntut belajar ilmu-ilmu secara umum, dia juga disupport oleh sebuah tradisi-tradisi ilmu-ilmu salaf yang sangat membantu dia di dalam membekali dirinya di masa yang akan datang. Itu keunikan yang satu. Keunikan yang kedua, bahwa di lingkungan Universitas Pasuruan ini mungkin akan berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Karena di samping dia berada di lingkungan pondok pesantren, Yudharta ini juga sampai detik ini memiliki jurusan untuk program S1 sebanyak 15 prodi, ditambah satu program studi S2. Ini merupakan satu-satunya universitas yang memiliki jumlah program studi terbanyak untuk wilayah kota Kabupaten Pasuruan, sehingga bisa di cross check bahwa Yudharta hari ini dalam hal capaian prestasi akademik maupun jumlah program studi itu masih terdepan di lingkungan baik kota Kabupaten Pasuruan. Saya kira itu salah satu keunikan, dan banyak lagi keunikan yang dimiliki oleh Yudharta yang lain. Ya, ini ngomong-ngomong tadi Bapak bicara tentang Yudharta itu merupakan salah satu kampus berbasis pesantren ya Pak ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di brosur dan lain sebagainya, di website, di sosial media itu ada tulisan Universitas Yudharta The Multicultural University. Berarti kan tidak hanya Islam saja yang kuliah di Yudharta. Itu bagaimana itu? Ya, betul bahwa Yudharta ini adalah satu-satunya di Kabupaten Pasuruan yang memiliki slogan The Multicultural University atau Universitas Multikultural. Ini merupakan sebuah slogan yang dimiliki oleh Universitas Yudharta sebagai ejawanta atas visi yang dimiliki Yudharta, yaitu yang beraksentuasi pada religius pluralistis. Jadi beraksentuasi pada religius pluralistis inilah kemudian diterjemahkan dengan slogannya, yaitu The Multicultural University. Untuk menerjemahkan university ini, kita alhamdulillah juga ada mata kuliah wajib lokal, yaitu pendidikan multikultural, di mana nanti mahasiswa diberikan pemahaman tentang nilai-nilai multikultural sebagai bagian dari kehidupan berbangsa bernegara, yang memang kekhasan Indonesia ini memang masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural, dan itu merupakan fitrah sebagai sebuah bangsa yang memang ada di Indonesia. Itu satu. Multicultural University ini juga bisa dimaknai bahwa Yudharta walaupun berada di bawah lingkungan pondok pesantren yang konon katanya itu selalu salaf, selalu istilahnya eksklusif, tapi kita hadir ini tidak hanya untuk kalangan tertentu saja. Dalam hal ini adalah hanya untuk kalangan kelompok-kelompok
agama tertentu dalam ini misalnya Islam, tetapi Yudharta ini juga hadir untuk memberikan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh anak bangsa Indonesia yang tidak sekedar hanya melihat dari aspek latar belakang agama, suku, bahasa, budaya maupun ras. Ini bisa dibuktikan bahwa di Yudharta ini walaupun ada di pondok pesantren, kita bisa melihat yang mahasiswanya tidak ansih adalah pemeluk agama Islam, tapi juga ada yang Muslim. Dosen-dosen yang kita miliki juga demikian, tidak hanya dari komunitas Islam saja, tapi juga dari non-Muslim. Untuk saya lihat asal dari mahasiswa juga tidak hanya dari Jawa saja, tapi juga dari banyak yang luar Jawa, Palembang misalnya, dan beberapa kampus yang beberapa daerah yang lain. Itu sebagai implementasi terhadap nilai-nilai multicultural university. Ini juga sebagai bingkai sebagaimana yang dicita-citakan oleh Romo Yai Soleh bahwa Yudharta ini harus mampu menjadi miniatur tentang pluralisme yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu sebagai amanah yang memang harus dilaksanakan atas makna slogan multicultural university. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin kuliah di Yudharta, bahwa Yudharta itu tidak memandang Islam saja, tapi Hindu, Konghucu, dan agama lain bisa kuliah di Universitas Yudharta Pasuruan tanpa meninggalkan kebiasaan. Misal, bolehkah kuliah di Yudharta tanpa berjilbab? Monggo, terserah, tergantung keimanan dan agama masing-masing. Nah, selanjutnya Pak, Yudharta itu dibangun atau didirikan itu mulai tahun berapa, dan fasilitas-fasilitasnya dari dulu sampai sekarang itu apa saja kira-kira Pak? Ya, kalau Yudharta ini kan sebenarnya secara resmi menjadi sebuah universitas itu sejak tahun 2002. Berarti kalau dihitung sekarang usianya sudah masuk yang ke berapa? 20 tahun? 19. 2002 sekarang 22. Berarti kan 20 tahun. Artinya dalam rentang waktu selama 20 tahun ini kita telah melakukan capaian-capaian yang sudah luar biasa signifikan terkait dengan bangunan. Kita hari ini punya beberapa gedung di samping aula yang kita miliki, yaitu Aula Pancasila dengan kemampuan kapasitas mungkin bisa lebih dari 1.000 orang. Kemudian kita juga punya gedung yang namanya NKRI. Insya Allah NKRI ini punya 4 lantai. Kemudian kita juga punya gedung Undang-Undang Dasar atau UUD 45. Ini juga terdiri dari 4 lantai. UUD ini dipakai untuk fakultas teknik. Kemudian kalau NKRI dipakai oleh Fakultas Ilmu Agama Islam atau FAI. Dan yang ketiga, kita juga punya gedung Nusantara dengan 5 lantai. Bahkan bisa disampaikan bahwa gedung Nusantara ini merupakan gedung satu-satunya Universitas 3 Kabupaten maupun Kota Pasuruan yang ada liftnya. Kemudian kita juga punya gedung namanya Bhinneka Tunggal Ika dengan 4 lantai untuk Fakultas Pertanian dan Psikologi. Dan sekarang kita juga sudah membangun gedung untuk laboratorium terpadu, di mana nanti seluruh aktivitas laboran dari beberapa program studi sebanyak 15 prodi itu akan kita fokuskan di laboratorium terpadu ini, yang ini dalam progres, yang masih dalam proses pembangunan. Nah, ini sangat luar biasa Pak ya, jadi gedung-gedungnya sudah mapan. Silakan kuliah di Universitas Yudharta, Anda bisa lihat di website di www.yudharta.ac.id. Selanjutnya Pak, kalau di SLTA itu ada organisasi, ada pramuka dan lain sebagainya. Ini tujuannya untuk menunjang adik-adik SLTA ini untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, kalau di Yudharta itu apakah ada sebuah organisasi untuk mengembangkan bakat dan minat mereka agar potensi mereka itu benar-benar tergali dan menjadi orang yang profesional? Ya, terima kasih.
Universitas Yudharta ini adalah salah satu universitas yang memang hari ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Ini tentunya tidak mungkin bisa optimal jika tidak didukung oleh aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Salah satunya adalah melalui organisasi kemahasiswaan. Kita sadar, saya selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan punya tanggung jawab bagaimana aktivitas kemahasiswaan, potensi, kritis, bakat, minat yang dimiliki oleh mahasiswa ini butuh penyaluran. Maka di dalam lingkungan Universitas Pasuruan ini ada beberapa organisasi yang menjadi media bagi para mahasiswa untuk mengembangkan potensi, untuk mengasah kemampuan dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya di masa datang. Ada beberapa organisasi. Pertama kita punya namanya Hima Prodi, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ini tentunya nanti berorientasi pada pengembangan kompetensi sesuai dengan program studi yang dimiliki. Yang kedua, ada namanya BEM. BEM ini difungsikan untuk menjadi sebuah wadah terkait dengan bagaimana mereka belajar tentang leadership, penataan tentang kelembagaan, manajemen. Artinya mereka diberikan bekal mengorganize diri sehingga mereka punya tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap hima-hima yang ada di dalam naungan Yudharta. Yang ketiga ada namanya MPM. MPM ini istilahnya adalah lembaga DPR-nya. Nah, dia memiliki fungsi sebagai senator, yaitu melakukan pengawasan, evaluasi terhadap perjalanan roda yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Dalam ini adalah BEM-nya. Nah, untuk menduduki jabatan di presiden BEM maupun di MPM itu ada namanya proses pemilu, yaitu pemilu raya untuk mahasiswa. Mereka juga belajar tentang pendidikan politik karena mereka nanti ke depan kita harapkan menjadi agent of change, agent of control, kemudian juga menjadi generasi yang akan datang. Kemudian yang keempat, kita juga punya organisasi yang namanya UKM. UKM ini yang kita miliki di Yudharta kalau nggak salah ada 5. Baik ada UKM tentang bakar nusa, ada UKM tentang teater, ada UKM tentang saunggale, yaitu pecinta konservasi lingkungan. Kemudian ada UKM tentang menwa, kemudian ada UKM tentang paduan suara. UKM ini memiliki fungsi dalam rangka untuk mengembang potensi bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Kalau Hima Prodi tadi jurusannya adalah untuk mengembangkan potensi keilmuan, sedangkan kalau UKM lebih pada berorientasi pada potensi pengembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa. Ini beberapa organisasi yang ada di intra kampus. Kalau organisasi yang ada di ekstra kampus cukup banyak, yang tentunya mahasiswa sudah paham kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan bekal yang mereka perlukan. Oke, itu terkait dengan organisasi. Nah, ini ada beberapa chat pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya, apakah di Universitas Yudharta itu ada beasiswa? Saya memiliki prestasi yang luar biasa, namun saya terkendala biaya. Apakah di Universitas Yudharta ini ada beasiswa? Nah, ini mungkin Bapak selaku bidang kemahasiswaan ada beberapa beasiswa Pak yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan. Alhamdulillah, Universitas Pasuruan ini memang hadir untuk memenuhi kebutuhan khususnya masyarakat Pasuruan, sehingga kita berharap seluruh potensi peserta didik Pasuruan ini bisa daftar ke Yudharta. Tapi tidak hanya di Pasuruan, tapi di luar Pasuruan juga demikian. Kita paham ada beberapa kendala-kendala atau hambatan bagi para calon mahasiswa atau para orang tua yang mau kuliah. Pertama, di Yudharta ini SPP-nya sangat kompetitif, artinya sangat terjangkau. Berbeda dengan kampus-kampus besar yang lain, walaupun kita juga kampus besar saya kira, tapi kita ini untuk biayanya bisa dicek, bisa dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain bahwa kita kategori yang sangat
low cost, sangat murah, biaya yang murah. Itu pun kita berharapkan mereka bisa, tujuannya adalah untuk daftar bisa memperoleh pendidikan. Tapi jika memang tidak punya kemampuan dalam membiayai atau membayar, jangan khawatir, pemerintah pusat melalui Kemendikbud punya program namanya KIP Kuliah. KIP Kuliah ini merupakan sebuah program yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa yang kurang mampu dengan beberapa syarat. Jika syarat itu terpenuhi, insya Allah nanti dia kuliah dari semester 1 sampai lulus semester 8 wisuda 0 biaya, artinya gratis 100%, ditambah ada living cost. Living cost ini nanti ada beberapa jumlah dana atau duit yang ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Ini KIP Kuliah bisa diakses. Seperti apa informasi KIP Kuliah nanti di Yudharta mungkin ya. Yang ketiga, kita juga punya beasiswa namanya beasiswa Madin. Beasiswa Madin ini beasiswa yang merupakan bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Karena Yudharta juga sudah ada MOU dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam dengan Pak Bupati, maupun juga sudah ada MOU dengan daerah Provinsi Jawa Timur dan dengan Gubernur. Ada beberapa program dari pemerintah daerah yang diakomodir melalui APBD, khususnya untuk guru-guru Madin untuk bisa kuliah di Yudharta. Insya Allah nanti juga biayanya selama dia kuliah SPP-nya di cover oleh pemerintah melalui APBD. Ada juga beasiswa namanya beasiswa Yudharta Peduli. Beasiswa Yudharta Peduli ini beasiswa yang murni kebijakan dari Rektor Yudharta bagi calon mahasiswa yang memang dianggap kurang mampu namun memiliki prestasi yang cukup bagus. Kita tidak menutup mata terhadap segala potensi-potensi anak bangsa untuk bisa mengakses pendidikan yang murah, terjangkau, dan berkualitas. Nah itu ya terkait jawaban atas pertanyaan kakak-kakak yang sudah tanya di chat atau di komen. Nah terakhir nih Pak, mungkin ada pesan untuk siswa atau calon mahasiswa yang daftar di Universitas Yudharta Pasuruan atau yang belum. Nah mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bapak untuk mereka. Ya, terima kasih. Selama bukan pesan terakhir ini, ada beberapa pesan yang saya sampaikan. Pertama, bagi para mahasiswa Yudharta yang sudah ada, mari kita maksimalkan kesempatan, mari kita optimalkan segala kemampuan kalian di Yudharta ini betul-betul bisa menjadi bekal dalam meraih cita-cita dan mimpi-mimpi kalian di Yudharta.